Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol dikit-dikit mengenai Arhan. Kenapa sih Arhan itu nggak bisa tampil reguler di J Liga, misalnya di di Piala Liga, Piala Tennohai itu apa? Tennohai itu semacam Piala Kaisar lah, Piala apa ya? Piala ya begitu dah, piala sampingan. Di liga nggak bisa reguler, kayak di Tennohai juga nggak bisa reguler. Kenapa sih? Nah, yang pertama saya ingin menyikapi tiga hal deh. Yang pertama masalah adaptasi. Kemarin saya nonton pada waktu 6 Juni apa ya, saya nonton di Tochigi langsung. Pada saat posisi pertama itu starting 11, ternyata Arhan itu ditaruh di bagian striker kanan. Nah, ini kalau menurut saya nggak tepat. Karena apa? Arhan itu bukan aslinya back kiri, tapi ditaruh di striker kanan. Terus yang kedua yang pertama salah posisi ya, bukan salah posisi yang nggak tepat. Terus yang kedua, Arhan itu kalau saya melihat pada saat lawan Tochigi kemarin, itu sebenarnya dia belum menguasai medan. Jadi dari yang saya lihat, saya amati, dari level fisik itu masih belum. Level fisik masih belum mencapai lah untuk Jepang. Yang kedua, untuk striker kanan, posisi striker kanan dia kurang adaptasi, karena striker kanan itu, penyerang sayap kanan itu istilahnya kayak Ronaldo ya posisinya ya, Cristiano Ronaldo ya, striker kanan gitu. Itu sebenarnya dia harus punya kecepatan dribble itu harus punya, tapi dia belum punya, karena memang posisi aslinya back kiri ya. Kita nggak mau nyalain lah ya, terbawa sepak bola Indonesia. Jadi sepak bola Indonesianya dia, ciri khasnya dia itu masih di bawah. Jadi kalau di Indonesia itu 4 sampai dapat bola dari temen itu 4 sampai 5 sentuhan, dia itu langsung passing. Tapi kalau Arhan, dia itu kalau di Indonesia itu 4 sampai 5 sentuhan baru passing, tapi kalau di Jepang itu 1-2 itu baru passing gitu. Jadi perbedaan budaya inilah, perbedaan cara main, perbedaan gaya inilah yang membuat Arhan itu nggak bisa gitu loh ya, mungkin seperti itu ya. Jadi akhirnya dia ketika dikasih bola, kenapa nggak dikasih bola sama teman-temannya? Teman-teman banyak yang ngomong gitu. Nah, itu sebenarnya karena memang dia masih suka membawa bola dan bawa bola sendiri, nggak dipasing-pasing gitu. Itu yang memang saya lihat gitu. Nah, sepanjang 45 menit pertama, 10 menit pertama mungkin saya agak seneng ya, agak gembira lah, dia udah bisa debut ya. Tapi menit ke 10 ke atas sampai 45 menit saya shock. Karena apa? Memang dia belum bisa membawakan itu semua, belum bisa. Ya itu yang membuat dia kurang begitu di pertandingan itu kurang begitu beradaptasi. Memang ada crossingan dia yang bagus ya, tapi pun crossingannya pun pakai kaki kiri. Itu tanda kalau dia belum bisa beradaptasi sebenarnya ya. Ya nggak apa-apa, tapi cuma ya sudahlah, udah kayak gitu. Terus langkah-langkah yang sebenarnya ini harus diperbaiki dia. Ini ya satu langkah-langkahnya dia ya, masalah fisik. Seharusnya pemain seperti Arhan ini, dia itu secara level fisik dia itu harus lebih bagus dari pemain Tokyo. Karena apa? Dia nggak bisa bahasa. Dia nggak bisa bahasa. Terus yang kedua, dia bukan dari Jepang gitu loh. Pengalaman main di Jepang itu enggak ada. Dia harus level fisiknya lebih bagus. Nah, level fisiknya lebih bagus gimana caranya? Kalau latihan itu dimulai jam 8, biasanya jam 8. Dia seharusnya datang jam setengah 7 berangkat, jam 7 nyampe sana, siap-siap selesai, jam 7 sampai jam 8 itu dia latihan fisik sendiri. Ya, tapi jangan full 1 jam dilatihkan latihan fisik, enggak, setengah jam aja latihan fisik sendiri. Kalau memang misalnya pemain Tokyo Verdy itu mengitari lapangan 5 kali, dia harusnya 15 kali.
latihan fisik 15 kali set. Setelah itu dia apa? Latihan kecepatan. Karena kalau dari segi kecepatan sangat belum memadai, masih sangat kurang layak, tidak layak sebenarnya dari segi kecepatan. Apalagi dia ditaruh di striker kanan. Aduh, saya pusing, hampir 45 menit saya pusing nonton itu. Itu saran saya, harusnya seperti itu. Terus yang kedua, dia harus melakukan apa sih? Kecepatan, latihan kecepatan. Misalnya lari 50 meter itu berapa detik? Ada yang 7 detik, ada yang 8 detik. Dia harus lari seperti latihan lari, saya speed aja, latihan speed, cas selama ya sesuka dia. Misalnya latihan speed 50 meter, misalnya 20 kali sehari. Itu sebenarnya harus dilatih. Karena saya segi kecepatan dia kalau menurut saya striker kanan sangat kurang. Kemarin itu saya nonton sangat kurang. Terus yang ketiga apa yang harus dilakukan? Yang ketiga, kecepatan membawa bola itu harus dilatih lagi. Karena apa? Striker kanan, bos. Pusing saya. Karena adaptasinya begitu luar biasa. Kalau memang dia ditaruh di striker kanan, itu adaptasinya harus luar biasa. Lain daripada yang lain. Dia harus punya kecepatan, latihan apa? Membawa bola itu dengan kecepatan tinggi. Itu harus. Entah kayak Witan, entah kayak itu loh, kayak Sadil. Teman-teman di sini tahu kan Sadil Ramdhani. Kalau dia bawa bola dari striker kiri ya, striker sayap gitu ya, kan dia kecepatannya ada, sangat cepat. Nah, kan harus seperti itu ya. Kalau dia striker kanan ya harus seperti itu. Kalau nggak gitu nggak bisa, bos. Mohon maaf, apa adanya saya. Terus yang dilakukan Arhan apalagi kalau untuk supaya adaptasinya lebih bagus lagi gitu ya. Sebenarnya ini bulan 8 Agustus. Panasnya Jepang gila kalau menurut saya. Suhu sampai 35, 36, 37 suhu panas. Yang jadi masalah apa di Jepang? Kelembaban udara. Bukan suhu udara ya. Kalau suhu udara ya dengan Jakarta, dengan Surabaya sama. Tapi masalah kelembaban udara ini gila. Kelembaban udaranya cukup tinggi, di atas 65. Kalau di atas 65 panas, keringat ini banyak keluar. Dan yang di Jepang, yang lama di Jepang seperti saya ini udah tahu, ini sangat bagus sekali. Dan di sini itu ada, di Jepang, seluruh Jepang itu ada seratusan orang yang dibawa ke rumah sakit, tiap ratusan orang lah. Karena apa? Nejuso itu penyakit panas, penyakit kepanasan, ada seperti itu. Jadi ya sangat bahaya sekali panasnya Jepang ini. Apalagi yang kemarin gelombang panas itu ada ya. Nah itu ya, itu yang harus dilakukan ya. Yang pertama ya tadi ya, latihan kecepatan tadi, latihan fisiknya. Terus yang latihan fisik datang duluan, terus latihan kecepatan, latihan speed, terus latihan membawa bola dengan kecepatan tinggi. Yang keempat apa? Minum air yang banyak karena kelembabannya sangat tinggi dan sangat panas ya. Nejuso di mana-mana, Nejuso itu penyakit kepanasan. Terus yang kedua, yang terakhir ini apa? Satu ya, yang kemarin saya amati ya. Di menit dia bermain itu membawa bola itu dia harus diadaptasikan 4. Kalau dia saat ini ya, saat waktu main itu ya, itu 4 sampai 5 kali sentuhan dia baru passing. Kalau di Jepang kan 1, 2 sentuhan. Nah, kalau paling parah itu 3, itu passing. Harusnya seperti itu. Jadi dia dibiasakan passing-passingan, latihan passing-passingan, 1, 2 kali sentuhan passing, 1 kali 2 sentuhan passing. Itu harusnya. Dia masih belum kalau. Ya mungkin itu aja ya video Asa kali ini ya. Nanti akan disambung video-video lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.